Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejak bulan Maret 2021, India mengalami tsunami COVID-19 gelombang kedua. Padahal sebelumnya negara berpenduduk 1,36 miliar orang ini dinyatakan berhasil mengatasi virus COVID-19. Hingga kini rekor penambahan kasus harian COVID-19 mencapai 350.000 kasus dalam sehari. Hal ini terjadi karena berbagai acara dengan massa cukup besar diselenggarakan tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Berkaca dari kasus yang terjadi, maka untuk kedua kalinya pemerintah melarang masyarakat Indonesia untuk mudik. Hal ini dilakukan pemerintah agar Indonesia tidak mengalami gelombang tsunami COVID-19 seperti yang dialami oleh India dan beberapa negara di Eropa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Fitri memang identik dengan tradisi mudik. Namun sayangnya tradisi mudik ini harus ditunda karena pandemi COVID-19 yang masih melanda. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan aturan larangan mudik yang tujuannya pemirsa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 walaupun sebagian masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi. Lantas mengapa larangan mudik perlu untuk dilakukan? Kita akan bahasnya bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saxono Harbono melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Dante. Selamat pagi Jason, selamat pagi pemirsa. Terima kasih Pak Dante sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Dante, berkaca dari kasus tsunami COVID-19 yang ada di India, 350-an ribu kasus per harinya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk Indonesia dan kemudian bagaimana pemerintah menanggapi dan juga mengambil sikap terkait dengan kasus tersebut? Ya, tentunya pertama-tama kita harus prihatin tentang apa yang terjadi di India. Karena proses yang tadinya sudah bagi, kasus yang sudah mulai turun, vaksinasi yang sudah mencapai ratusan juta, itu kemudian akhirnya rusak karena dua hal. Yang pertama adalah kelengahan dari penerapan protokol kesehatan. Euforia orang-orang yang sudah dilakukan vaksinasi ini menyebabkan mereka abai terhadap protokol kesehatan. Sehingga ada pesta di mana-mana, kemudian ada kampanye pemilihan umum, kemudian ada acara ritual keagamaan di India, sehingga akhirnya jatuhlah mereka pada kondisi seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya mutasi dari virus yang ada di India. Sampai saat ini memang yang masih mendominasi adalah mutasi dari B117 yang ada di India, kemudian ada 1617, B1617 yang juga mendominasi mutasi di India. Dua faktor tersebut, antara faktor biologis yang kedua tadi dan faktor kelengahan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan yang lengah menyebabkan kasus di India meningkat. Ini tidak boleh terjadi di negara kita karena kita mempunyai potensi yang hampir sama apabila protokol kesehatan dan genomic sequencing tidak diterapkan secara optimal di tempat kita. Ya, artinya kuncinya adalah jangan lalai walaupun vaksinasi ini sudah berjalan dan bagi masyarakat yang sudah divaksin pun tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Pak Dante, tapi kalau kita melihat kebijakan yang diambil pemerintah untuk bisa menahan ini dari strain virus dari India ini sendiri untuk tidak menyebar luas di masyarakat Indonesia, ini seperti apa Pak Dante? Jadi pemerintah telah mengeluarkan surat edaran untuk menghambat supaya WNA asing itu tidak mendapatkan visa ke Indonesia berdasarkan atas SE Satgas nomor 8 2021. Ini untuk mencegah supaya varian-varian baru tidak masuk ke Indonesia. Itu yang diusahakan untuk kita di borderline di depan supaya screening terhadap mutan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, pemerintah selalu melakukan promotif dan usaha preventif supaya sosialisasi tentang protokol kesehatan ini lebih masif. Kejadian di India ini menjadi pelajaran buat kita semua, walaupun kasus sudah mulai turun, tetapi bisa menjadi pandemik yang bahkan seperti tsunami yang akselerasinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pak Dante, kalau melihat ada beberapa pemberitaan yang mengangkat soal bahwasannya untuk strain virus baru dari India ini bisa lolos dari tes PCR.
Nah, ini sebenarnya bagaimana untuk bisa mendeteksi strain virus baru ini? Apakah PCR saja cukup atau mungkin ada metode-metode lain ya, Pak? Jadi sebenarnya strain virus baru ini tidak bisa lolos dari PCR. Yang tadi saya sebutkan ada 2 strain baru di India, yaitu yang B117 UK, yang kedua adalah B1617. Dua-duanya tidak lolos PCR. Kita sudah mempunyai dua kasus baru yang masuk di Indonesia yang berasal dari warga negara asing, dan 2 kasus baru yang B1617 tersebut juga masih bisa terdeteksi dengan PCR. Tetapi untuk menjelaskan apakah ada mutasi atau tidak, maka dilakukan pemeriksaan lain namanya genome sequencing. Genome sequencing ini adalah memeriksakan seluruh gen yang ada di dalam virus tersebut, sehingga kita bisa mengetahui titik-titik mana yang berubah dan menyebabkan pola dari virus tersebut menjadi bersifat berbeda dengan virus yang normal. Pak Dante, kalau melihat dari 3T yang selama ini dilakukan, testing, kemudian tracing, dan juga treatment, di Indonesia sendiri, apakah nampaknya belakangan ini semakin longgar atau seperti apa Pak Dante? Ya tentu testing kita memperbanyak jumlah testing di Indonesia. Testing di Indonesia yang ditargetkan oleh WHO sudah terlampaui, yaitu 1 orang per 1.000 penduduk per seminggu. Kita sudah mencapai kira-kira 1,5 testing per 1 juta penduduk per 1.000 penduduk per minggu. Akan tapi masalahnya ada distribusinya yang belum rata. 30-40% itu disumbang oleh Jakarta, sedangkan sisanya di daerah. Maka kita akan melakukan distribusi penguatan testing di daerah tersebut. Masalah tracing juga menjadi masalah penting. Jadi untuk mengatasi masalah tracing ini sudah dirilis kira-kira 720.000 rapid antigen ke seluruh puskesmas Indonesia. Bahkan sebelumnya kita sudah melakukan distribusi 1 juta rapid antigen di puskesmas di Indonesia untuk memanfaatkan masalah tracing. Sedangkan treatment kita berusaha untuk mengantisipasi kalau misalnya ledakan itu terjadi, kita sudah mempersiapkan rumah sakit di vertikal, rumah sakit swasta maupun rumah sakit daerah untuk menggunakan bed capacity sekitar 30-40% terdedikasi untuk COVID-19. Ya, Pak Dante, setelah jeda nanti saya akan tanya lebih detail lagi karena ini kemudian sudah mendekati momentum Hari Raya Idul Fitri. Banyak juga masyarakat yang kemudian sudah curi start mudik, padahal sudah ada larangan untuk mudik dari pemerintah. Pertanyaannya adalah kenapa larangan mudik itu perlu dilakukan? Kita akan bahas Pak Dante usai jeda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih detail seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi di Halo Kemenkes di 1500567 atau mengunjungi website resminya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, dan Anda juga bisa mengunjungi atau mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri dan juga mendengarkan siaran radio Kemenkes di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau kembali lagi melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Dante. Pak Dante yang juga menjadi concern atau perhatian dari kemudian pandemi COVID-19 ini adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertindak sebagai tenaga kesehatan melayani para pasien COVID-19. Untuk itu pemerintah sendiri juga sebenarnya memberikan penghargaan terhadap mereka dengan memberikan insentif. Pertanyaannya adalah sudah berapa banyak insentif yang tersalurkan dan bagaimana mekanismenya Pak Dante sampai dengan saat ini? Jadi memang ada beberapa simpul birokrasi yang harus kita selesaikan untuk melakukan pembayaran ini sehingga audit dari simpul birokrasi itu bisa termitigasi secara baik. Sampai sejauh ini sudah kita lakukan pembayaran insentif kepada 35.000 lebih para tenaga kesehatan yang dibayarkan insentifnya. Dari 35.000 lebih tersebut sudah dikeluarkan dana sekitar 246,8 miliar. Dan apa yang akan kita rubah pada tahun berikutnya itu adalah anggaran yang berasal dari penundaan insentif di 2020. Sedangkan untuk 2021 kita akan melakukan model pembayaran yang baru, tidak ditujukan kepada rumah sakitnya tetapi langsung kepada rekening si petugas kesehatan, sehingga kita bisa mengidentifikasi dan mengauditnya secara lebih baik. Dan kami minta kepada tenaga kesehatan tersebut
melampirkan nomor rekeningnya yang akan dibantu oleh fasilitas kesehatan yang ada. Kita sangat menghargai dan sangat mengapresiasi penuh apa yang sudah dilakukan oleh tenaga nakes di Indonesia dalam memerangi COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini hanya akan bisa teratasi dengan bantuan para tenaga nakes tersebut. Iya, Pak Dante, kalau melihat dari kategorinya, apakah semua tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ini mendapatkan insentif atau hanya tenaga kesehatan yang memang melayani untuk COVID-19 saja? Dan untuk anggarannya sendiri ini dari mana saja, Pak? Jadi anggarannya sudah ditetapkan dari Kementerian Keuangan, ini dimasukkan ke dana kita melalui pembayaran langsung dari pusat menuju daerah supaya prosesnya itu transparan dan itu bisa akuntabel, tidak melalui berjenjang lagi. Dan tenaga kesehatan yang menerima adalah mereka yang langsung berhubungan dengan pasien nakes. Tetapi untuk beberapa tenaga kesehatan yang bekerja di tempat yang resiko mungkin terpaparnya tinggi, tetapi mereka tidak berhadapan dengan nakes, tetapi kemungkinan berhadapan dengan COVID, tetapi kemungkinan mereka akan berhadapan dengan COVID, itu pun kita bayarkan. Jadi mereka tetap kita bayarkan sebagai mereka yang berkontak langsung dan mereka yang berisiko berkontak dengan pasien COVID-19. Iya, Pak Dante, kita ke persoalan lain. Menuju pertanyaan tadi saya sebelum jeda iklan, bahwasanya kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri yang biasanya ada tradisi mudik, tapi ada aturan larangan mudik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi dilemanya adalah banyak juga kita lihat pemberitaan masyarakat yang kemudian sudah mulai curi-curi start mudik ini dalam tanda kutip. Bisa dijelaskan lagi Pak Dante, apa sebenarnya efeknya kalau kemudian masyarakat ini melanggar aturan mudik tersebut? Apa yang akan terjadi kira-kira, Pak? Ya, memang kebiasaan mudik ini adalah kebiasaan yang merupakan salah satu tradisi yang sulit sekali dihindarkan walaupun kita sudah melakukan pelarangan mudik. Sehingga ada beberapa masyarakat yang melakukan early mudik, jadi mudik lebih dahulu. Dan apa yang terjadi apabila mereka terinfeksi oleh COVID-19 di tempat sebelumnya, kemudian mereka memindahkan ke tempat tujuan mudik, maka akan ditransfer daerah. Biasanya seperti ini yang akan menjadi korban adalah orang tua. Karena orang tua itu mempunyai sangat rentan terhadap infeksi. Dan rentan terhadap infeksi dan mempunyai risiko kematian yang lebih besar. Karena itu saya harapkan untuk menahan diri agar tidak mudik di tahun ini demi keselamatan keluarga bersama-sama. Mudik bisa dilakukan secara online, sekarang sudah ada beberapa media online yang bisa melakukan mudik secara bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Yang paling penting sekarang diutamakan adalah keselamatan bagi keluarga kita, keluarga besar, terutama orang-orang tua kita. Pak Dante, kemudian ini yang curi-curi start mudik, yang menarik adalah ketika mereka menggunakan alasan, oh saya kan sudah divaksin, jadi saya aman. Nah, bagaimana kemudian meluruskan pandangan masyarakat bahwasanya walau sudah divaksin, tapi tetap aturan larangan mudik ini harus tetap ditaati dan protokol kesehatan tetap harus didisiplinkan, Pak Dante? Mari kita balik lagi belajar seperti yang ada di India. Di India sudah ratusan juta orang dilakukan vaksinasi, kemudian angkanya sudah mulai turun di populasi. Tapi yang terjadi adalah kemudian kenaikannya itu secara drastis meningkat karena mereka mengabaikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang diabaikan walaupun mereka merasa euforia sesudah vaksinasi ini, itulah menyebabkan angka di India itu menjadi meningkat signifikan. Jadi kita tidak mengharapkan kasus ini terjadi pula di tempat kita sehingga nanti akan membuat masyarakat menjadi resah kembali. Kita berhadapan lagi dengan kasus seperti pandemi di awal-awal liburan Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya, karena kalau kita lihat trennya memang biasanya sehabis libur panjang, 2 minggu setelahnya atau 2 pekan setelahnya biasanya terjadi lonjakan kasus baru positif COVID-19 yang kita harapkan ini tidak akan terjadi setelah libur Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Pak Dante, nanti kita akan masih bahas usai jeda bagaimana kemudian kehadiran vaksin di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah kapan vaksin untuk umum akan diberikan atau disuntikan kepada masyarakat umum. Kita akan bahas Pak Dante usai jeda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih detail seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi di
Halo Kemenkes di 15567 atau Anda juga bisa melihat website resminya di www.sehatnegriku.kemkes.go.id atau mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Ya, kita sudah sampai di bagian akhir dari diskusi kita kali ini. Saya mau kembali lagi ke Pak Dante. Pak, membahas soal ketersediaan vaksin di Indonesia. Dari pengiriman pertama sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang. Ini bisa dibahas, Pak, bisa di-recap kembali. Ketersediaan vaksin di Indonesia saat ini seperti apa, Pak? Jadi imbas dari kenaikan kasus yang begitu tinggi di India menyebabkan India itu melakukan embargo ekspor vaksin. Sehingga kita mengalami menghadapi masalah tersebut. Akan tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena dari 53,5 juta blok vaksin yang sekarang ada di Bio Farma itu akan diproduksi 42 juta vaksin jadi. Sekarang untuk periode sampai April, per April sekarang yang 7,6 juta dosis vaksin nanti akan bertambah menjadi sekitar 11,9 juta dosis vaksin. Jadi kita akan percepat terus pengadaan vaksin ini dari berbagai macam cara. Kemudian masyarakat umum mudah-mudahan bisa menerima vaksin kira-kira bulan Juli sesuai dengan perencanaan yang sudah kita prioritaskan berdasarkan atas ketersediaan vaksin. Sedangkan ada lagi mekanisme lain yaitu vaksin gotong royong. Kemarin sudah datang vaksin berasal Sinopharm dan kita sudah mendapat surat izin dari BP POM dan sudah lulus uji materi dari BP POM. Mungkin vaksin gotong royong itu sudah akan bisa dimulai pada minggu kedua bulan Mei. Oke, untuk vaksin umum sendiri Pak, yang untuk masyarakat umum atau tahap 3 ini, kira-kira apakah akan langsung dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia atau seperti apa Pak mekanismenya? Diutamakan di daerah yang kasus tinggi dulu misalnya atau seperti apa? Ya, di bulan Juli nanti akan diberlakukan vaksin yang bisa dipakai untuk masyarakat umum. Tapi akan diprioritaskan kepada daerah endemik yang tinggi kasus-kasusnya. Misalnya kita sudah melakukan identifikasi di beberapa wilayah tersebut dan vaksin tersebut akan diprioritaskan tidak langsung ke seluruh masyarakat tetapi ke daerah-daerah yang resikonya tinggi. Oke, untuk vaksin gotong royong sendiri Pak, ini mekanismenya seperti apa nanti Pak? Jadi vaksin gotong royong ini adalah vaksin yang diupayakan dan diadakan oleh badan milik usaha atau badan atau BUMN atau badan swasta lainnya akan diberikan kepada karyawan mereka secara gratis, tidak dipungut biaya dan tidak boleh diberikan kepada orang lain selain karyawan yang mereka punya. Jadi vaksin gotong royong ini adalah salah satu usaha untuk membantu kekurangan dan membantu akselerasi vaksin, tetapi tetap berada di koridor keadilan. Baik, Pak Dante, singkat saja terakhir apa yang ingin disampaikan Pak Dante kepada masyarakat terutama ini menjelang Hari Raya Idul Fitri agar kasus COVID-19 tidak semakin meluas Pak? Yang perlu saya ingin sampaikan yang paling penting adalah jangan kendor pada protokol kesehatan. Karena kita sudah melihat kasus di India yang tadinya kasusnya sudah menjadi contoh di mana-mana di dunia, tapi sekarang menghadapi tsunami. Mudah-mudahan Lebaran kita tidak mengoleh-olehi keluarga kita di rumah itu dengan COVID-19, tetapi kita tetap menjaga dan saling menjaga untuk menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar. Baik, terima kasih Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Dante Saxono Harbuono telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi detail seputar kesehatan, Anda sekali lagi bisa menghubungi Halo Kemenkes di 15567 dan juga mengunjungi website resminya di www.sehatnegriku.kemkes.go.id atau juga Anda bisa mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri dan terakhir Anda juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Perbincangan tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Mewakili rekan Sarawen dan rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan Anda, terapkan selalu protokol kesehatan.
Metro TV.